Nama saya Rafdian Dwi Prayata dengan NIM 22103120988 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas metodologi penelitian dari draft proposal yang berjudul Penentuan Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Volume Penjualan RCZ menggunakan Analisis SWOT. Yang pertama ada bab satu pendahuluan, yang dimana di sini ada latar belakang yang berisikan grafik total pendapatan per bulan Januari 2021 sampai Juni 2022, yang dimana di sini grafik mengalami penurunan per bulanannya dari perusahaan XYZ yang diakibatkan karena pandemi COVID-19, sehingga penjualan spare part industrinya mengalami penurunan. Dan di sini untuk menemukan bagaimana cara mendapatkan strategi pemasaran yang efektif. Nah, di sini ada 1.2 rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah ini ada apa saja faktor internal dan eksternalnya yang memengaruhi penurunan pendapatan, lalu ada strategi pemasaran apa, dan tujuan penelitian di sini ada untuk mengetahui faktor eksternal dan internal, dan merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Dan ada manfaat penelitian. Di sini manfaatnya ada untuk bagi perusahaan dan bagi akademisi. Dan ada ruang lingkup penelitian, di mana ruang lingkup penelitian ini bisa untuk sebatas strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan, dan ada faktor yang mempengaruhi strategi penjualan diperoleh dari diskusi dengan pemilik perusahaan dan konsumen. Lalu ada faktor eksternal dan internalnya yang mencakup kekuatan dan kelemahan dan kesempatan dan ancaman perusahaan. Lalu ada bab 2-nya. Di sini bab 2 terdapat ada 5 penelitian terdahulu dari Setiawan, Yuliarta, Narto, dan Gatot Basuki, Ray Maulana, dan Muhammad Ulul Albab tentang bagaimana menganalisis volume penjualan perusahaan dengan menggunakan analisis SWOT. Lalu di sini ada konsep dasarnya, yang dimana konsep dasar di sini ada strategi pemasaran, yang dimana merupakan langkah terencana perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa kepada konsumen. Strategi ini mencakup segmentasi pasar, menentukan target, dan penetapan posisi pasar, serta bauran pemasaran. Lalu di sini ada gambar matriks internal dan eksternal untuk konsep dasar bagian analisis SWOT, di mana satu pertama ada 1, 2, dan 4, yang dimana mewakili posisi perusahaan meningkat dan berkembang. Lalu yang kedua ada dengan strategi guard and maintain, dan yang ketiga ada posisi perusahaan yang berada pada sel 6, 8, dan 9 dapat menggunakan strategi tuai atau divestasi. Lalu ada gambar matriks SWOT untuk di konsep dasarnya, yang dimana ada strategi SO dari silang opportunities dan strengths. Lalu ada strategi SO, dan ada strategi ST, dan strategi WT. Dan di sini ada gambar kerangka berpikir dari konsep dasarnya. Di mana pertama perusahaan ini ada dibagi dua menjadi analisa eksternal dan internal. Di eksternal sendiri terdapat strength dan weakness, dan internal dibagi menjadi dua, opportunity dan threat, yang dimana di semua antara hasilnya menjadi action plan. Lalu di sini ada bab 3 metodologi penelitian. Di sini terdapat flowchart penelitian di mana seperti mulai perumusan masalah, tujuan, pengumpulan data, lalu dibagi dua, jadi data internal dan eksternal, dan pengolahan data, dan ada metode SWOT-nya seperti identifikasi SWOT-nya dan matriks-matriks lainnya. Lalu ada hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan selesai. Nah, di sini ada prosedur pengumpulan data, di mana berdasarkan dari sumber data primer dan sekunder. Dan metode di sini memakai wawancara terstruktur dan penyebaran kuesioner dan dengan skala Likert. Lalu ada responden, pemilik, perusahaan, dan karyawan. Lalu ada metode pengolahan data, di mana menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yang di mana di sini menggunakan tadi analisis SWOT dengan bobot, matrik, dan matriks lainnya. Lalu ada elemen penelitian kuantitatif, yang di mana di sini fokus pada kuantifikasi data untuk mendukung perumusan strategi, di mana nanti menggunakan tabel elemen penelitian kuantitatif. Lalu di sini ada pengolahan data kuesioner yang memakai perhitungan bobot atau skor, akan dibantu oleh Microsoft Excel untuk softwarenya. Lalu ada validitas data, yang di mana menggunakan triangulasi sumber, uji konsistensi data, dan uji validitas konstruk dan isi. Dan nanti ada tabel 351-nya, tabel operasional variabel yang menjadi dasar penyusunan kuesioner. Yang dimana contohnya kekuatan, yaitu kualitas produk, dan seperti contoh pernyataan produk CV XY memiliki kualitas unggul. Lalu di sini ada gambar model konseptual penelitian, yang dimana ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang dimana untuk kekuatan dan kelemahan dibagi untuk seperti penelitian internal, lalu untuk penelitian eksternal itu dari peluang dan ancaman. Dari itu semua ntar menjadi hasil matriks SWOT dan
akan menghasilkan strategi pemasaran perusahaan itu. Lalu ada teknik analisis dan interpretasi yang dimana menggunakan ada scoring kuesioner tadi, pembobotan faktor XOT dan penyusunan matrik XOT seperti dikombinasikan. Lalu ada interpretasi strategi dan ini merupakan daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.